Kembali lagi di Satellogy, kita akan bahas soal evaluasi untuk mengevaluasi materi yang sebelumnya telah diberikan. Jadi di sini kita disuruh menentukan persamaan lingkaran jika kita ketahui lingkaran tersebut menyinggung sumbu Y. Jadi ini X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Lingkaran tersebut nyenggol ini memotong nyenggol sumbu Y, entah di mana, entah di sini, atau bahkan entah di sini ya, pokoknya aduh nggak kena. Pokoknya dia menyinggung sumbu Y, entah di mana dia berada. Tapi ternyata kita tahu dia menyinggung sumbu Y di titik 0,3, dan ternyata kita dapat clue persamaan lingkaran tersebut. Titik pusatnya ada di garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 berarti tandanya kalau kita lihat di garis bilangan ini, di koordinat kartesius ini sumbu Y, ini sumbu X, ini X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 itu ya semua yang menempati X sama dengan 2. Gak peduli berapa Y-nya, mau Y3, Y2, Y1, atau Y-100. Pokoknya X-nya ya sama dengan 2. Jadi ya lokasinya ada di sini, garis lurus di X sama dengan 2 ini. Nah, oke. Sekarang pelan-pelan kita list dulu informasi yang udah kita dapat dari soalnya. Pusatnya ada di X sama dengan 2. Jadi kita nggak tahu Y-nya ada di mana, entah ada Y-nya di atas sini, ada di sini. Yang jelas X-nya ada di positif 2. Dia menyinggung X sama dengan 0. Kenapa? Karena dia menyinggung sumbu Y. Sumbu Y itu kan sama dengan X sama dengan 0 ya. Jadi mau Y-nya 1, 2, 100 di atas sini, atau min 1, min 2, atau min 1000. Tapi ya lokasi X-nya ya tetap ada di sini-sini aja, tetap ada di X sama dengan 0, si sumbu Y ini. Makanya kita sebut menyinggung sumbu Y itu dengan menyinggung X sama dengan 0. Terus ternyata kita tahu titik singgungnya itu ada di 0,3. Di sini ya. Di 0,3 di sini. Ini aslinya kena nih. Cuma di gambarnya gak bener aja. Nah, berarti kita udah tahu yang kita tahu di sini. Titik pusat X-nya kita tahu. Titik pusat X-nya, tapi kita nggak tahu titik pusat Y-nya berapa. Dia juga kita tahu garis singgungnya. Dari garis singgung kita bisa tahu R-nya kan. Terus kita juga tahu titik singgungnya apa, dipakainya di mana. Kita pelan-pelan coba buka ya informasinya. Jadi di sini kita tulis ulang untuk ngomongin persamaan garis singgung. Kita tulis ulang X sama dengan 0, jadi seperti ini dalam bentuk AX plus BY plus C. Jadi di sini A-nya itu 1, B-nya itu 0, C-nya itu 0. Ini sama dengan 0. Nah, persamaan lingkaran, kalau kita udah tahu pusat di A, B, dan jari-jari dengan diketahui garis singgungnya, ini kan dicarinya seperti ini ya. Kita udah familiar lah ya. Jadi ya udah kita masukin aja. Terus kita tahu di sini titik singgungnya itu kan 0,3. Kalau dia titik singgung berarti dia juga berada di lingkaran tersebut kan. Dia juga berada di lingkaran tersebut kan. Nah, jadi ini 0,3. Ini suatu titik pusat yang kita nggak tahu. Kalau kita tarik garis ke sini, ini jaraknya adalah R. Jadi ini
hasilnya sama dengan ini. Maksudnya apa? Ini kan asalnya dari jarak antara 0,3 dengan titik pusat. Titik pusatnya kita cuma tahu X-nya itu di 2, Y-nya itu kita nggak tahu di mana, tapi kita sebut saja Y-nya itu di B. Jadi ini akan memenuhi ini. Ini kita dapat dari jarak antara garis garis X sama dengan 0 atau sumbu Y yang tadi kita tulis di sini. Ini kan tinggal kita masukin rumusnya ya. A kuadrat plus B kuadrat, terus ininya persamaan garisnya kita substitusi dengan titik pusatnya, yaitu BA, AB, tergantung X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Nah, di sini persamaan garisnya adalah ini. Di sini salah satu dari A dan B-nya adalah 0 dan satunya 1. Jadi 0 kuadrat plus 1 kuadrat ini ya. Terus 0 kali Y, karena Y-nya di sini titik pusat, jarak dari titik pusat ke garis, maka karena kita belum tahu Y-nya berapa, jadi kita masukkan yang tadi permisalan, yaitu Y sama dengan B. Dan di sini 1 dikali X. 1 dikali 2, karena kita tahu X-nya, titik pusatnya ada di X sama dengan 2. Plus 0 kuadrat. Jadi dia akan, yang ruas kiri ini, akan memenuhi ini. Dapatnya dari situ. Kita tinggal bongkar aja, kita ikuti aja. Ini 0 kurang 2 itu min 2 kuadrat, jadinya 4. 3 min B kuadrat, yaudah sementara kita tulis 3 min B. Di sini kita tahu ini sama dengan akar 1. 0 kali B 0, 1 kali 2 2 plus 0. Ternyata 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 2. Bagi akar 1, 1. Dikuadratkan. Terus, mutlak 2 itu sama dengan 2. Karena memang ininya positif kan. Jaraknya juga terhadap 0, dari jarak 0 ke 2 itu kan ya 2. Jadi makanya hasilnya segini. Kalau setelah kita operasikan mutlak. Lalu nanti dikuadratkan 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya kan jadi 4 tambah 3 min B kuadrat sama dengan 4. Ini bisa kita sederhanakan jadi 3 min B kuadrat sama dengan 0. Karena kedua ruas kita kurangin 4. Ini 0. Kedua ruas kita kurangin 4. Jadinya 0. Jadi 3 min B kuadrat sama dengan 0. Di sini. Nah, dulu kita pernah bahas lagi tentang ini. Persamaan sama dengan 0. Persamaan kuadrat sama dengan 0. Ini kan sama aja kayak nulis 3 min B kali 3 min B. Ini kalau kalian bosan sama penjelasan saya tentang ini, silahkan skip. Tapi kalau masih belum ngerti lagi, saya jelasin lagi. Jadi yang membuat ini akan sama dengan perkalian ini dan ini sama dengan 0, itu adalah antara ini sama dengan 0 dan ini bilangan lain 1, 2, min 1, min 100. Atau ini yang sama dengan 0. Terus ini ya bilangan sembarang 1, 2, 500. Ini 500. Atau dua-duanya adalah 0. Jadi saat dikali ya sama dengan 0. Jadi kita cukup cari yang membuat mereka sama dengan 0 kan. Tapi mereka ini bilangan yang identik. 3 min B dan 3 min B. Ya sudah, jadi kita dapatkan 3 min B sama dengan 0. Apa yang akan membuat si 3 min B ini menjadi 0 agar memenuhi
ini. Nah, langsung aja kedua ruas ditambah B. Kedua ruas ditambah B. Jadi ininya hilang. Ininya ada B-nya muncul. Jadi kita tahu nilai B-nya adalah sama dengan 3. Nah, kita ribet-ribet cari B sama dengan 3. B itu apa sih? Tadi kan kita titik pusatnya itu X-nya sama dengan 2 dan Y-nya itu kita nggak tahu, jadi kita anggap dia B. Ternyata B ini adalah lokasi titik pusat Y-nya. Jadi dengan mengkombinasikan dengan informasi titik pusatnya ada di X sama dengan 2, kita dapat titik pusat Y-nya juga, yaitu 2,3. Dan ternyata dari sini kita bisa tahu hasil yang ini kan sama aja kayak R ya, kalau tidak dikuadratkan. Ini tidak memasukkan kuadratnya. Ini kan sama dengan R ya. Yang ini nih tidak termasuk kuadratnya, itu kan sama dengan R. Ternyata ini mutlaknya juga sama dengan 2. Makanya kita dapat R sama dengan 2. Jadi dengan informasi ini, setelah kita dapat informasi titik pusat dan R ya, kita tahu persamaan lingkaran yang memenuhi syarat-syarat ini adalah, kita masukkan titik pusatnya di sini dan di sini. Persamaan lingkarannya jadi X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu 2 kuadrat 4. Jadi ini persamaan lingkaran yang memenuhi semua informasi yang telah diberikan.